Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kompetensi staf rekrutmen. Jadi dari judul ini materinya tadi pertama disesuaikan dengan SKKNI, yang kedua juga ditujukan gitu ya kepada staf rekrutmen, atau saya mulai dari ini dulu. Jadi pada dasarnya gitu ya, di HR sendiri itu ada pilar-pilar ya, fungsi. Basis fondasinya adalah yang paling bawah ini. Kompetensi staf rekrutmen kalau sesuai dengan SKKNI yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang aturan yang baru adalah nomor 149 tahun 2020. Ya, istilahnya adalah manpower planning ya, manpower planning. Jadi perencanaan sumber daya manusia tenaga kerja. Langkah-langkahnya apa saja dalam melakukan manpower planning? Pertama, menginventory data manpower planning saat ini. Secara mendasar aja dari kebutuhan tenaga kerja tadi, penyusun kebutuhan tenaga kerja, kita punya dua cara lah. Demand analysis kita bahas yang pertama bottom up, top down. Nah, kalau top down jelas ini diarahkan dari atasan gitu ya. Rasio trend analisis ya, ini sederhana saja unit. Nah, kalau diproduksi kadang-kadang eksak ya, karena satu orang sudah dihitung gitu ya, sama ya, work study method. Jadi rencana produksi tahun depan berapa, jumlah, kalau ini sudah ada standarnya kan tadi. Nanti tantangannya ada di HR ya. Oh, ini boleh, ini bisa nih dikerjakan dengan hanya 4 orang misalnya dari 10 orang. Nah, sekarang kita masuk ke proses rekrutmen. Jadi tadi kita sudah bikin perencanaan. Oh ya, sederhana dulu ya, contoh sederhana dari hotel baru nih. Di hotel baru, jadi format MPP-nya kurang lebih seperti ini. Bapak Ibu bisa modifikasi. Oke ya, proses rekrutmen tadi setelah ada MPP, maka bisa dibuat adanya permintaan SDM ya. Nah, biasanya menggunakan form permintaan karyawan gitu. Nah, itu diterbitkan sesuai dengan jadwal di MPP tadi gitu ya. Kemudian tadi termasuk anggarannya. Jadi mau rekrutmen di mana nih? Gitu ya, yang paling efisien. Apakah harus lewat portal, apakah harus lewat job hunter, atau bisa dilakukan sendiri gitu ya. Ini permintaan SDM, contohnya ya, manfaatnya apa? Dapat dipertanggungjawabkan, itu yang penting. Nah, ini kan ada tanggal dibutuhkan, ada ya. Oh, ini contohnya job requirement tadi ya, bahwa rencana pencarian sumber SDM ada internal ada eksternal gitu ya, bisa. Kemudian tadi, nah ini ya, ini Pak Ari ya, tadi yang dilakukan Pak Ari itu betul sekali gitu ya, bahwa kita perlu mempromosikan perusahaan kita. Kalau saya mau merekrut sales gitu ya, saya mau pakai metode yang mana? Nomor 1 sampai 10 ya, boleh lebih dari 1 ya. Misalnya permintaan karyawan dulu. Supaya apa? Supaya bisa dipertanggungjawabkan. Setelah itu diolah di departemen HR. Pakai ini tadi contoh ya, yang Surya Madistrindo itu, cuman saya mau ngasih contohnya begini. Ada saya lihat, saya jajarkan, ini sama persis. Nilainya sama, cuman di blok diganti namanya gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu memasukkan ke programnya keyword misalnya leadership gitu ya, atau misalnya jurusan psikologi, nah misalnya HR harus psikologi, harus, jadi keywordnya psikologi. Jadi keywordnya, maka dia akan dipisahkan, ada yang qualified atau yang tidak. Si awal itu ada preliminary interview, bisa. Salah satu metode interview adalah behavioral event interview atau BEI. Jadi BEI adalah teknik wawancara dengan cara menggali informasi mengenai perilaku. Pertanyaannya itu lebih ke pengalaman yang pernah dilakukan gitu kan. Nanti dari situ tuh udah bisa ketahuan tadi. Bahkan dari satu pertanyaan tadi seperti kata Bu Emeralda, bisa ketahuan problem solvingnya, analytical thinkingnya, dia melakukan itu atau tidak itu. Sama ada form permintaan karyawan. Dari situ kan kita jelas, jadi sebenarnya kita mau cari karyawan seperti apa. Jadi skill apa saja, kemudian ini prosesnya tadi prawawancara menyusun, ini maksud saya yang perlu kita lakukan. Jadi result mungkin tidak berhasil, tapi dia memahami. Jadi semuanya didesain, pertanyaannya didesain untuk menggali bahwa dia sudah pernah melakukan. Question dan tasknya kita desain sesuai dengan pengalaman yang bersangkutan. Ini contohnya ya. Lalu ada leaderless group discussion. Nah,
perilaku seseorang. Ini juga sama, cuman bentuknya bukan interview, tapi bentuknya group discussion. Mengorganize-nya gitu ya, kemudian analisa problem, decision making, partisipasi juga. Kemudian ini contoh penilaiannya ya. Jadi diamati, dinilai gitu kan ya. Ini menyusun rekomendasi hasil seleksi. Setelah ada proses seleksi, ada tes, ada interview, kemudian kita susun hasilnya, dibuat kesimpulan bersama user ya Bapak Ibu ya. Ini contoh hasil rekrutmen ya, namanya siapa, posisi, hasil seleksinya seperti apa, isinya nanti saya kasih lihat contohnya. Siapa namanya, kemudian kurang besar mungkin ya, akan menjadi pandangan, memberikan pandangan yang negatif terhadap perusahaan. Sering juga disebut training induksi ya. Program orientasi kerja itu gitu ya, tujuannya gitu kan memperkenalkan perusahaan. Sekarang dengan adanya value itu mereka akan merasa berada dalam satu kesatuan. Induksi, kemudian isinya apa saja ya, berapa lama waktu yang dilakukan untuk orientasi, tergantung isinya Pak ya. Kalau yang saya lakukan itu paling cepat sih sekitar 3 jam, setengah hari. Nah, kalau belum ada pertanyaan lagi, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.